Selamat siang anak negeri, apa kabar? Hari ini aku mau ajak kalian semua untuk mengeksplor Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mencari ikan dengan umpan yang unik. Ikannya mau aku olah dengan ikan babasa dan masak kari kadieng. Sudah pada tahu timpoi? Sejenis cacing laut yang berukuran cukup besar, hampir menyerupai dengan teripang. Nah, si kecil berpasir ini akan aku masak jadi kari timpoi dan lawara timpoi. Oh iya, terakhir aku mau cari belut sawah buat diolah jadi lemang. Penasaran kan? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Aku lagi ada di Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di salah satu desa yang cukup sakral bagi masyarakat Kajang ini. Aku lagi main air, alias renang-renang sambil bersenang-senang. Desa Pantama ini memiliki pantai yang cukup tenang dibanding daerah lain di Bulukumba. Makanya enak banget buat berenang begini. Dan di mana sih? Katanya mau cari ikan, malah main air terus. Dandi, ayo cepetan naik. Kita mau cari timpoi nih. Mau main. Stop main air sudah. Nanti keburu naik airnya ini. Tunggu sudah. Aduh, lagi asik-asiknya malah disuruh naik. Iya deh. Aku lagi ada di dekat perairan Bulukumba. Aku dan bapak-bapak dari komunitas Barong Pinisi yang biasa mencari ikan baronang sebagai buruan utamanya. Dari tempat di mana perahu ini terparkir, kita harus menuju sekitar keramba rumput laut. Kurang lebih sekitar 10 menit perjalanan naik perahu. Jadi hari ini kita akan menangkap ikan baronang. Ikan baronang itu biasanya berada di sekitar bebatuan karang nih. Dan untuk menangkap ikan baronang kita harus menggunakan ini, lumut, supaya ikannya ketangkep banyak. Ikan baronang biasa ditemukan di perairan dangkal, di wilayah Indo-Pasifik, hingga bagian timur Laut Tengah. Salah satu ciri kail yang digunakan oleh komunitas Barong Pinisi ini adalah bentuknya yang menyerupai jangkar. Rumput lautnya diletakkan di bagian tengah. Nah, kail berbentuk jangkar seperti ini cocok banget buat menjerat ikan jenis baronang. Saya juga dapetin dong. Ambil lo. Dapat ikan lo. Ikan ini dalam bahasa Inggris disebut rabbit fish karena perilaku makannya yang menyerupai kelinci. Ikan baronang termasuk ikan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput laut. Makanya mudah ditemukan di sekitar pinggir pantai berbatu hingga dekat keramba rumput laut seperti ini. Dandi lama banget. Gimana? Dapat banyak nggak ikannya? Langsung kita masak yuk. Mumpung lagi di pantai begini. Nih, dapat banyak ikan baronang berbagai spesies. Ikan ini jadi favorit banyak orang loh. Dan paling sering diolah jadi masakan yang satu ini. Kalau ngomongin ikan laut tidak afdol rasanya kalau tidak dibakar. Apalagi kuliner yang akan kita buat ini namanya babasa. Salah satu kuliner bakar khas dari Bulukumba ya. Bulukumba yang memiliki ciri-ciri pasti ada serainya dan juga ada bumbu ketumbar. Ih, gimana rasanya tuh? Enak. Semuka ini. Olahan ikan bakar jelas jadi favorit banyak orang. Tapi kalau masyarakat Bulukumba dan sekitarnya, sukanya ya ikan bakar babasa seperti ini. Salah satu bumbu yang harus digunakan adalah ketumbar dan pala yang dihaluskan. Jangan lupa, selain pala dan ketumbar, masih ada bumbu lainnya yang perlu ditumbuk juga, seperti bawang merah dan bawang putih.
Aku kupasin dulu ya. Setelah itu, minta tolong tumbuk sekalian ya Kak Dandi. Ada juga serai, tapi tidak perlu dihaluskan. Cukup digeprek seperti ini bagian bawahnya. Setelah semua bumbu halusnya siap, sekarang campurkan dengan bahan lainnya. Jadi bumbu halus tadi kita campurkan dengan bumbu kunyit dan minyak, fungsinya untuk mengolesi ikan-ikan tersebut agar rasanya lebih enak dan gak amis ya. Iya benar. Oh iya, ada bahan tambahan lainnya yang dipersiapkan oleh Kak Nisa. Kak Nisa lagi membuat sambal pendamping yang terdiri dari terasi mentah, irisan tomat segar, dan daun kemangi. Beh, ini nih yang bikin ikan bakar Babasa makin enak. Nah, semua bahan sudah siap. Yuk langsung kita bakar ikannya. Bakar semua ikan baronang ini dengan diolesi bumbu halus tadi. Nah, biar makin gurih dan wangi, olesannya menggunakan serai yang digeprek seperti ini. Jadi, campuran aroma ketumbar, bawang putih, kunyit, dan serai semuanya menyatu jadi satu. Jadi enaknya kalau bakar ikan di pinggir pantai seperti ini, kita tidak perlu capek-capek lagi untuk kipas-kipas. Karena selalu ada angin alami. Memang ya, alam itu selalu memberikan banyak manfaat. Yang paling penting adalah menjaga biar apinya tidak terlalu tinggi. Jadi ikannya matang karena bara, bukan karena apinya. Soalnya angin pantai sangat kencang nih. Jangan lupa sambil terus dibalik-balik ikannya biar matangnya merata. Sambil dioles-oles dengan bumbu halus tentunya. Ikan baronang memiliki daging yang tebal dan gurih. Ikan yang memiliki duri di bagian atasnya ini adalah salah satu ikan favorit untuk diolah jadi ikan bakar ataupun rica-rica. Nah, ikan bakar Babasa sudah siap. Yuk langsung kita santap. Ayo kita makan. Oh, tante. Ayo ambil dulu ikannya, ambil. Cukup kok. Jadi ikan baronang ini sebenarnya sudah gurih, apalagi kalau ditambah dengan ketumbar. Tambah gurih. Apalagi kalau pakai serai, tambah gurih lagi. Memang enak ini ikan. Ikan bakar Babasa ini paling cocok dimakan sama sambal mentah ini ya. Rasanya lebih seger dan lebih enak. Pengen nambah terus-terus. Pokoknya nyaman nah. Masih akan mengolah ikan baronang, tapi kali ini kita akan masak menjadi olahan berkuah. Untuk membuatnya, kita memerlukan biji pala yang dikupas, diambil isinya, dan dihaluskan. Ada juga bumbu ketumbar yang dihaluskan. Selain itu, cabai rawit juga dihaluskan. Jadi ikan baronang yang kita sudah tangkap tadi akan kita masak kari kadieng. Nah setelah dimasak itu akan memiliki kuah santan kuning yang bercita rasa asam. Ya kan Mama? Ya. Bagaimana rasanya? Aku biar yang ngurusin daun kandiengnya. Daun kandieng adalah salah satu jenis dedaunan yang pucuk mudanya berwarna kemerahan. Daun ini sering dijadikan tambahan bumbu bagi masyarakat Bulukumba dan sekitarnya. Jadi rasa asam dari kari kadieng ini berasal dari daun kadieng ini. Ini kira-kira berapa asam sih Bu? Coba saja. Coba saya nih, dan dicobain. Asam nggak? Asam ya? Asam ya? Asam sekali. Lagi nggak? Lagi nih. Soalnya rasanya asam. Pokoknya yang nggak enak bagian Kak Dandi ya. Walaupun cita rasa asamnya agak aneh, tapi kalau sudah dimasak, jadinya enak banget kok. Bumbu lainnya ada yang diiris juga ya, seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dan serai. Khusus serainya, setelah diiris tipis, langsung ikut ditumbuk juga. Biar aroma wanginya lebih gampang keluar nanti.
jangan lupa ada parutan kelapanya juga. Bukan olahan kari namanya kalau tidak ada santannya. Oh iya, kalau orang sini sudah biasa memarut kelapa langsung dengan kunyitnya. Sip, semua bahan sudah siap toh? Saatnya kita masak. Pertama tumis dulu bumbu yang diiris seperti bawang merah, bawang putih. Setelah harum, masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah bumbunya harum, masukkan santan kunyitnya. Kalau bisa, masak olahan kari seperti ini santannya harus banyak ya, biar rasanya lebih gurih dan kental. Tunggu sebentar sampai mendidih, kemudian masukkan ikan baronangannya. Tidak usah terlalu diaduk, cukup disiram-siram seperti ini, biar tidak mudah hancur. Setelah itu masukkan bumbu pelengkapnya kan, seperti irisan tomat, cabai, dan daun kadiengnya. Semua bumbu ini dimasukkan terakhir agar tidak overcook. Cuile, overcook. Gegayaan pakai istilah keren begitu. Udah yuk, konsen masak aja. Masak kari kadieng ini sampai kuahnya agak surut dan ikannya benar-benar empuk. Sip, ini dia ikan baronang kari kadieng. Yuk kita makan bersama-sama. Ayo kita makan. Ayo. Olahan kari berkuah kental seperti ini cenderung bercita rasa gurih. Makanya cocok menggunakan ikan baronang yang cenderung gurih juga. Nah ini dia olahan kari kadieng yang menggunakan ikan baronang. Nah ikan baronang ini cocok banget dinikmati kalau sore hari ya. Apalagi teksturnya yang lembut dan itu gurih banget. Iya kan, gurih banget. Nah ikan baronang ini ikan kelas 1. Wih makanya enak. Yang bikin spesial, olahan kari ini memiliki cita rasa yang sedikit asam. Tapi justru ini yang bikin lebih enak. Jadi yang bikin rasanya lebih segar dan lebih enak karena ada campuran daun kemangi dan daun kadieng ini, ya kan? Enak kan? Manyam yang nama lungra. Apa itu artinya? Enak sekali. Wah. Teman. Karena alam memberikan banyak manfaat. Balik lagi ke Desa Pantama, Kajang, Kabupaten Bulukumba. Kebetulan sekarang air laut sedang surut. Saatnya mencari sumber pangan yang tersedia dari laut. Biasanya kalau air laut surut atau mati, warga di sekitar pantai mencari berbagai hewan yang bisa ditemukan di sekitar perairan dangkal. Kebetulan di Desa Pantama ini, saat air mati, daratan pasir akan terbuka hingga 500 meter jauhnya. Makanya banyak yang berlomba-lomba cari apa saja. Tim Poi salah satunya. Ayo. Dapat. Nah, memang mencari tim poi seperti ini nih agak-agak gampang-gampang susah karena dia bersembunyi di balik-balik pasir ya, Pak ya. Makanya kita harus cepat biar tidak menggali lebih dalam lagi. Ayo, Pak, kita cari lagi. Biota laut yang memiliki nama ilmiah Sipunculus nudus ini sering juga disebut dengan cacing kacang nih. Di tempat yang dipenuhi dengan pasir dan padang lamun seperti inilah habitat tim poi. Bagi masyarakat Indonesia, biota laut yang satu ini belum populer untuk dikonsumsi di. Berbanding terbalik dengan realita kebutuhan kuliner di luar negeri. Di Cina dan Jepang, cacing kacang ini menjadi salah satu kuliner favorit dengan harga yang sangat mahal. Nah, pas ini. Aku kasih ke Whitney ah.
Dia kan suka makanan mahal. Kalau Timpoi seperti ini kan nggak usah modal. Cukup nunggu laut surut, Timpoi dengan mudah diangkut. Sini, katanya bawa makanan yang mahal dan enak. Biar aku olah jadi makanan yang sedap. Bantu bersihkan Timpoinya ya. Biar aku yang urus bumbunya. Nah, jadi ini dia Timpoi yang kita sudah dapatkan. Timpoi ini kita harus bersihkan dulu isi perutnya, sebab 90% dari isi perutnya ini bersihkan pasir. Soalnya Timpoi ini habitatnya itu berada di pasir ya. Makanya makanannya juga sekitar pasir situ. Tahu Ibu ya? Iya, maka harus dibersihkan dulu. Wih. Cara bersihkannya cukup mudah. Tinggal belah, kemudian buang semua bagian di dalamnya. Setelah iris Timpoi dan bersihkan semua isinya, tumbuk cabai rawit dan cabai merah besar yang sudah diiris. Jadi Timpoi ini kita mau masak kari ya Bu ya. Jadinya kita butuh bumbu halus yang banyak, terus ditambahin nanti pakai santan dan juga yang bikin spesial ditambah dengan pepaya muda ya. Gimana rasanya Bu? Enak kan? Enak ya. Selain cabai, bumbu yang dihaluskan adalah bawang merah, bawang putih, dan lada. Dan karena kita mau masak kari, bahan apa yang nggak boleh ketinggalan? Hayo. Nah, benar. Santan. Parut kelapa, kemudian peras dan ambil santannya. Oh iya, pepaya yang digunakan sebagai tambahan adalah pepaya yang masih muda. Jadi fungsinya sebagai tambahan sayurnya. Rasa pepaya yang cenderung datar bisa disatukan dengan bahan dan bumbu apapun. Sekarang aku urus Timpoinya dulu ya. Sangrai Timpoi yang sudah diiris sampai agak kering, sampai kandungan airnya berkurang. Karena Timpoi ini teksturnya agak keras, seperti karet ya. Makanya dia harus disangrai dulu, biar teksturnya lebih lunak, biar enak dinikmati. Bagaimana? Kalau Timpoi langsung dimasak, apalagi makanan berkuah, tekstur Timpoi akan sangat kenyal, cenderung keras. Tapi kalau disangrai tanpa air atau minyak begini, teksturnya akan jadi lebih lunak. Whitney, minta tolong iris-iris Timpoi yang sudah aku sangrai ya. Aku dan Kak Iva mau rebus dulu pepaya mudanya. Beres. Sini aku potongin. Aku siapin bumbu dan bahan lainnya juga ya. Pepaya muda teksturnya cenderung keras, makanya perlu direbus seperti ini. Tujuannya, selain agar teksturnya lebih empuk, pepaya muda direbus juga untuk menghilangkan getahnya yang sangat banyak. Ibu, bumbu sama santan. Cokok sini, Ibu. Tumis dulu bumbu halusnya. Masak sampai matang, kemudian langsung masukkan santan segarnya. Masukkan juga pepaya muda yang sudah direbus sebelumnya. Nah, kalau sudah direbus sebelumnya, matangnya akan bersamaan. Terakhir masukkan Timpoi yang sudah disangrai dan diiris. Coba, udah wangi belum aromanya? Udah ya? Nah, cobain. Enak belum? Enggak kayaknya wangi. Sudah, pas. Pas ya? Ih, pas. Oh iya, langsung menyusut drastis Timpoinya. Jadi sedikit sekali ya. Wajar aja ya, soalnya kan 80% terdiri dari pasir dan air. Nah, ini dia, kari Timpoi sudah matang. Siap untuk dihidangkan. Ayo, Vanessa, kita ambil ini. Timpoi ini memang rasanya sangat enak ya. Mirip-mirip dengan cumi, gurih gitu kan, apalagi kalau dimasak kari. Rasanya makin spesial. Tambah lagi nih. Karena Timpoi itu mengandung banyak protein, jadi paling cocok dimasak sama pepaya muda ini. Walaupun enak, konsumsinya harus bijak ya. Soalnya Timpoi ini memiliki protein tinggi dan bisa memicu kolesterol juga. Jadi karena Timpoi ini mengandung banyak protein, paling cocok dimasak dengan pepaya muda ini untuk menurunkan tekanan darah tersebut ya. Iya, makanya harus makan yang banyak. Pedas ya? Biar tidak banyak emosi. Karena alam,
memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Pantama, sekarang aku mau mengolah timpoi juga. Tapi kali ini akan disulap jadi olahan yang berbeda. Untuk membuat masakan yang satu ini, kita butuh parutan mangga dan parutan kelapa juga. Hayo, sudah bisa nebak mau dimasak apa? Jadi kita mau masak lawara ya Bu ya. Nah, yang bikin spesial itu nanti masaknya pakai pao golek atau mangga golek seperti ini. Kira-kira rasanya gimana nih Bu? Enak ya, tapi kayaknya ada rasa asam-asamnya gitu ya dari mangga goleknya nih. Coba kita rasain ya. Asem Bu. Masih ingat kan? Apa itu olahan lawara? Iya, lawara adalah salah satu makanan yang menyerupai urap dari Sulawesi Selatan. Aku seperti biasa ya, ngurus timpoinya. Timpoi yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong harus disangrai juga sampai agak kering. Masih dengan olahan timpoi. Kali ini sebelum timpoinya kita masak atau kita olah, kita sangrai dulu agar lebih lembut dan lebih lunak. Biar enak kita makan. Dengan disangrai seperti ini, selain tekstur timpoi jadi lebih empuk, juga membuat rasa dan aroma amisnya hilang. Timpoinya sudah disangrai. Oke. Nah, kalau sudah selesai sangrai timponya, minta tolong haluskan bahan tambahannya ya Kak Dandi. Sip, sini aku bantu halusin cabai dan garamnya. Kasih perasan jeruk limau ke dalam timpoinya. Perasan jeruk inilah yang membuat timpoinya agak matang, walaupun tadinya hanya disangrai setengah matang. Setelah itu, campurkan dengan cabai dan garam yang sudah dihaluskan. Dan terakhir, campurkan juga dengan parutan kelapa dan mangga goleknya. Sudah jadi deh lawara timpoinya. Tidak usah dimasak lagi dan langsung bisa disantap. Sekarang waktunya kita makan. Ayo kita makan. Biar cuma disangrai setengah matang, lawara timpoi ini enak sekali Mi. Karena menggunakan banyak bahan yang bercita rasa asam. Jadi lawara timpoi ini mirip-mirip seperti sashimi ya kalau dirasa-rasa ya Bapak ya. Mirip-mirip seperti sashimi, jadi masih mentah gitu terus dimakan langsung. Wah, kalau rasanya sendiri tuh segar sekali. Masih fresh dan spesial. Apalagi kalau dengan mangga. Enak. Nyaman nah. Nyaman nah. Padahal sangat sederhana. Yang penting ada sumber proteinnya, ada parutan kelapa, dan ada bahan asamnya. Lawara seperti ini bisa dibuat dengan cara sederhana. Karena alam memberikan banyak manfaat. Pindah sedikit ke Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Aku lagi bersama teman-teman di sini mau cari salah satu jenis ikan yang biasa dicari untuk orang yang sedang dalam masa penyembuhan. Cukup kita pancing dengan alat sederhana ini, sebuah umpan dari cacing yang terpasang pada kail dan diikat dengan senar pendek. Langsung terhubung ke bambu tipis dan panjang ini. Belut adalah sekelompok ikan berbentuk mirip ular yang termasuk dalam suku Simbranchidae. Cara paling gampang untuk membedakan antara belut dengan ular adalah belut tidak memiliki sisik sama sekali, jadi lebih licin ya. Mas, ya memang karena karakter belut ini memang licin, makanya kita harus hati-hati ya kalau mau dipegang, takutnya nanti bisa lepas. Kayak begini, sudah rugi. Cari lagi, ayo. Waduh, lumayan banyak nih yang lepas. Yuk kita cari lagi. Untung sudah musim panen, jadi agak gampang kita cari belutnya. Nah, sudah lumayan banyak nih. Seperti biasa.
Ayo kita masak. Ayo, biasanya kalau ada belut seperti ini, kalian suka masak jadi apa? Kalau aku, mau mengolah jadi menu tradisional yang spesial. Udah semua? Sudah? Oke. Jadi belut yang sudah kita tangkap tadi akan kita bakar. Nah biasanya belut yang baru ditangkap atau masih hidup seperti itu rasanya lebih segar dan enak ya abang ya. Mau tahu kan kita bakal masak apa? Biar lebih gampang bakarnya, tusuk bagian kepalanya semua belut yang masih segar ini. Setelah semua tertusuk rapi, kemudian langsung bakar di atas bara api. Mengolah belut sejak dalam keadaan segar seperti ini akan membuat belut lebih manis dan gurih. Beda kalau nggak segar, jadi lebih amis nanti belutnya. Sambil nunggu Dani selesai bakar belutnya, kita bikin dulu yuk bahan dan bumbu lainnya. Seperti cabai merah, tomat, jeruk limau, dan cabai rawit. Kali ini semua bumbunya diiris, tidak ada yang dihaluskan. Bahan lainnya adalah parutan kelapa. Kita pakai kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda juga. Biar sudah ada rasa gurih, tapi masih ada manis-manisnya. Ini belutnya kita masak. Wih. Bantu aku bersihkan bagian dalamnya ya, karena bagian kotorannya perlu dikeluarkan agar tidak pahit. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang saatnya kita campurkan semua jadi satu. Mulai dari belut dan parutan kelapanya, bumbu iris seperti cabai dan tomat, dan perasan jeruk limonya. Jangan lupa tambahkan juga campuran daun jeruk dan daun kemangi. Ini yang bikin masakan tidak amis dan lebih wangi. Terakhir, bungkus dengan daun pisang memanjang seperti ini dan masukkan dalam sebilah bambu. Udah tahu kan mau dimasak jadi apa? Nah, ini dia belutnya. Kita mau masak belut lemang. Nah, setelah dicampur bumbu-bumbu yang tadi, kita masukkan ke dalam bambu ini. Selanjutnya kita bakar lagi ya. Ya Bu ya? Iya. Ini saja belum masuk, belum dimasak sudah enak. Apalagi kalau sudah dibakar sebentar lagi. Aduh. Udah. Mama, sudah ini ayo. Iya. Sip, kalau semua sudah terbungkus rapi dalam bumbu, saatnya kita bakar sampai semua bahan matang. Lemang sebenarnya adalah makanan dari Kalimantan yang menggunakan isian dari nasi ketan lengkap dengan lauknya. Tapi sekarang banyak berkembang menjadi olahan apa saja yang dimasak dengan cara dibakar dalam batang bambu seperti ini. Bambu yang digunakan biasanya bambu hijau yang masih agak muda dan masih mengandung banyak air, jadi tidak mudah ikut terbakar bambunya. Nah, ini dia belut lemang, siap dihidangkan. Ayo sekarang kita makan. Ayo, ambil. Tuh, benar kan? Kalau bahannya masih fresh, nggak ada amisnya sama sekali. Padahal ikan air tawar kan cenderung lebih amis daripada ikan laut. Apalagi ditambah dengan daun jeruk dan daun kemangi. Bikin aroma lemang belutnya tambah wangi lagi. Lemang belut ini rasanya gurih sekali, ditambah bumbu-bumbu yang tadi itu bikin tambah seger. Dan untuk lebih spesialnya lagi karena masih ada aroma pembakarannya tadi, ya kan ya? Betul, apalagi belut ini memiliki zat besi yang cukup tinggi dan bagus untuk stamina kita, biar tidak gampang sakit. Memang ya, alam Indonesia itu selalu unik-unik, karena alam memberikan banyak manfaat. Makan lagi! Makan. Karena alam memberikan banyak manfaat. Halo anak negeri, sudah punya aplikasi Alobank belum? Jangan lupa ya untuk download aplikasi Alobank dengan cara scan QR di sini. Jangan sampai ketinggalan.